Kemudian di balik itu kadangkala seseorang keluar mani, dia tidak bisa membedakan mana mani, mana wadi, mana mati. Ketika keluar hal yang seperti itu membasahi kolornya, dia wajib mandi. Kalau keluar mani, sedangkan keluar wadi atau keluar mati itu tidak wajib mandi. Itu ayat hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, saya akan mulai dengan mandi junub yang sering terjadi pada laki-laki dan perempuan. Di sini ada sesuatu yang sering terjadi tetapi tidak diindahkan. Makanya hari ini saya akan membahas masalah seseorang yang ketika dia bermimpi atau ihtilam, mimpi basah, lalu kainnya ada bekas mani dan dia belum mandi, sedangkan dia sudah sholat 5 waktu dan dia tidak tahu ada bekas mani sebelumnya di kain sarungnya atau di celana dalamnya. Namun dia telah salat 5 waktu misalnya, atau 3 waktu, atau 2 waktu. Nah, bila dia telah melakukan sholat 5 waktu tersebut dengan keadaan posisinya masih belum mandi, walaupun dia tidak tahu, tapi nyatanya kemudian dia tahu dalam 5 waktu dia lakukan salat itu dia telah melakukan salat yang belum mandi wajib. Nah, ketika dia tahu setelah dia salat kemudian, maka dia wajib mengqadha salat tersebut selama dia salat dalam keadaan berhadas besar. Makanya kalau kita bangun tidur, ketika ada sesuatu yang menempel di kain sarung atau di celana dalam atau di alas kasur atau bahasa lain spray, dilihat, hati-hati, ditinjau sebelum sholat subuh biasanya, ataupun kalau kita tidur siang sebelum sholat asar, lihat dulu, siapa tahu ada yang menempel. Apa itu? Mani. Kalau ada yang menempel mani di kain kamu itu, sudah tentu mani dirimu, bukan mani orang lain. Nah, kalau kita orang Islam keluar mani, hukumnya apa? Wajib mandi. Dikarenakan syarat ketentuan sahnya salat bersih daripada hadas besar dan hadas kecil. Nah, oleh karena itu, dia yang sudah salat
Dia yang telah melakukan salat selama berwaktu-waktu dengan keadaan berhadas besar, maka dia wajib mengqadha salatnya kembali. 5 waktu yang dia qadha lakukan sebelumnya, maka 5 waktu yang harus dia qadha salat tersebut. Dikarenakan posisinya keadaan berhadas besar, tidak sah salatnya. Walaupun dia tidak tahu, tapi dia termasuk dalam keadaan tidak hati-hati dan teledor. Nah kan, begitu. Beda dengan imam. Kalau imam itu tidak tahu posisinya berjunub atau berhadas besar, lalu dia jadi imam salat subuh misalnya, ketahuanlah sesudah salat dia melihat ada mani di kain sarungnya. Imam ini dia yakin awal-awalnya dia suci karena dia tidak melakukan hubungan intim dengan istrinya di rumah. Lalu dia pergi ke masjid seperti biasa menjadi imam sholat subuh. Kemudian setelah sholat, apa yang terjadi? Dia melihat kain sarungnya atau celana dalamnya ada bekasan mani dirinya, sudah tentu akibat mimpi, sudah tentu walaupun tidak mimpi ada juga keluar mani sendirinya. Nah, keluar mani itu bermacam-macam. Ada dengan sebab berhubungan intim, ada juga dengan sebab bermimpi, ada juga keluar tanpa bermimpi. Kita bangun tidur sudah keluar mani. Ada tidak? Ada. Nah, lain-lain. Jadi yang intinya kalau kita sudah keluar mani, diwajibkan mandi wajib. Mandi junub, mandi mengangkatkan hadas besar. Lalu si imam tadi yang sudah terlanjur jadi imam, apakah sah salatnya? Sah salat makmumnya? Salat makmum sah, sedangkan salat imam yang tidak sah. Kenapa sah salat makmum? Karena dia tidak tahu. Makmum tidak tahu. Sedangkan si imam setelah salat dia sudah tahu. Dan tidak wajib memberitahu. Bisa membuat seorang hambanya malu ketika menceritakan ataupun mengatakan bahwa saya ini berjunub. Saya telah jadi imam keadaan berjunub. Oleh karenanya Allah meringankan, tidak wajib menjelaskan dan mengatakan setelah salat aku ini berjunub, kalian harus wajib ulang salat semua. Wahai makmum, kalian telah mengikut imam. Tadi imam itu aku berjunub, kalian ulang salat lagi ya. Nah, itu tidak wajib. Berarti yang wajib cuman imam ini qadha salatnya sendiri. Pulang ke rumah dia salat mandi dulu, qadha salat subuhnya itu. Dikarenakan dia posisinya salat berjunub. Tidak wajar untuk diceritakan kepada orang lain masalah junub itu. Ada satu riwayat, seorang perempuan mendatangi Nabi, namanya Ummu Salim, lalu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
Aku datang kepadamu ingin menanyakan sesuatu. Walaupun ini malu ya Rasulullah, walaupun ini sensitif, tapi aku harus bertanya kepadamu. Karena ini suatu kewajiban. Apa yang dia tanyakan? Ya Rasulullah, apakah seorang perempuan itu ketika malam dia bermimpi basah tidak berhubungan intim? Yang saya tahu berhubungan intim keluar mani itu wajib mandi, tapi ini bermimpi saja. Aku hanya bermimpi, mimpi ihtilam, mimpi basah, tidak berhubungan intim. Apakah wajib mandi? Apa jawab Nabi? Naam, ra'aitul ma. Bahkan jawab Nabi, segera mandi. Bila kamu melihat akan air, maka segera mandi. Itu menunjukkan jawaban Nabi, walaupun bermimpi, walaupun tidak berhubungan intim, keluar mani, maka wajib mandi. Keluar mani ini banyak, ada beberapa macam, tidak banyak sekali. Ada beberapa macam penyebab-penyebab keluar mani. Salah satunya sebab bermimpi tadi, kemudian berhubungan intim, kemudian dengan sebab melihat sesuatu yang merangsang, kemudian menghayal, kemudian berhubungan dengan binatang, keluar mani juga, itu juga berhadas besar. Nah, itulah salah satu beberapa yang kategori hadas besar gara-gara keluar mani. Kemudian di balik itu kadangkala seseorang keluar mani, dia tidak bisa membedakan mana mani, mana wadi, mana madhi. Ketika keluar hal yang seperti itu membasahi kolornya, dia wajib mandi. Kalau keluar mani, sedangkan keluar wadi atau keluar madhi itu tidak wajib mandi, itu hanya najis. Ingat itu, tidak tentu keluar wadi harus keluar mani. Tapi setiap keluar mani keluar madhi. Kalau keluar madhi ada yang nggak keluar mani. Madhi itu bisa keluar ketika merangsang saja, belum sampai puncaknya keluar madhi. Merangsang, ketika merangsang ataupun ketika melihat sesuatu yang disukai lalu terangsang dan dia nggak keluar mani, kemudian keluarlah sesuatu dari alat kelaminnya yang bernama madhi, membasahi kolornya, membasahi celana dalamnya, membasahi roknya atau celananya, maka dia tidak banyak membasahi. Ini maksudnya tidak banyak, kadang sedikit mati, sedikit ya. Lalu celana dalam itu jadi bernajis dengan kena mati tersebut.
Apakah dia wajib mandi? Tidak. Itu keluar najis saja, sama seperti keluar kencing. Sama seperti keluar wadi. Kalau wadi kapan keluarnya? Wadi itu keluarnya ketika dia bekerja berat. Beda-beda sedikit nanti cairannya dengan madi dan wadi. Ingat aja, kalau wadi, madi, mani itu beda-beda. Bagaimana kita tanda? Bagaimana kita melihat ataupun membedakan ketika keluar barang-barang tersebut? Begini. Yang keluar sesuatu dari alat kelamin wanitakah atau laki-lakikah, maka sesuatu itu bernajis. Kecuali mani, nah kan? Berarti yang bukan najis mani, yang lain semua najis. Wadi, mati, keluar ya, itu najis. Kencing, najis. Bedanya mana? Kalau orang yang gimana jelasinnya beda? Ya kalau mani itu, kalau di kitab itu, kalau bahasa kitab, mani itu ya seperti putih telur. Kalau wadi agak kekuningan-kuningan kalau musim panas. Kalau madi ya agak-agak seperti agak lendir sedikit, tapi agak ke keruh-keruhnya sedikit. Nanti bisa aja beda. Terletak bedanya di sana. Nah, kalian tahu sendiri mana mani, mana nanti pasti tahu. Apalagi punya sendiri, sangat tahu. Yang penting ingat saja kalau mani itu suci. Yang lain semua najis. Yang keluar dari alat kelamin atau pintu belakang itu semuanya najis. Kalau pada laki-laki cuman yang najis itu cuma 3. Kencing, wadi, mati. Kalau pada wanita ada tambahan lagi. Nah, kalau pada wanita masih banyak yang najis-najisnya. Selain kencing, selain kencing, selain wadi, madi, ada lagi. Apa itu? Wiladah, nifas. Apalagi satu lagi? Ya, haid, datang bulan. Datang bulan. Haid. Nanti ada lagi tambahan lagi bagi wanita yang sakit, yang ada sesuatu kelainan, dia kedatangan istihadah. Nah, itu panjang lagi ceritanya. Nah, yang penting itu wanita itu banyak sesuatu yang keluar daripada laki-lakinya itu najis-najis. Itu tandain aja. Yang penting kita harus tahu mana najis, mana yang bukan najis, supaya kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cukup syarat. Dan itu ketentuan-ketentuan dan syarat-persyaratan untuk kita menghadap Allah itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Oleh karenanya kita tinggal melakukannya, jangan sampai tidak sesuai seperti yang Allah sampaikan. Oleh karenanya kalau kita mau beribadah ya begitu, harus tahu dulu persyaratan-persyaratan ataupun mana najis, mana yang bukan najis, dan banyak lagi yang lainnya, supaya kita lebih leluasa, lebih yakin dalam beribadah. Semoga saja jadi bermanfaat bagi saya sendiri dan bermanfaat bagi siapa saja yang menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.